Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Joni Dwi Sulistiono. Nah, kali ini kita akan kembali lagi belajar asik nih tentang strategi atau tentang skill mengajar di industri 4.0. Nah, jadi kan di sini teknologi semakin berkembang dan tentunya skill mengajar dari atau kompetensi dari guru harus terus dikembangkan pula nih ya. Nah, mari kita beranjak. Namun sebelum itu, di sini saya Joni Dwi Sulistono bersama kelompok 3 yang terdiri dari Mbak Tri Lestari, Tri Haryanto, dan Mbak Anggi Safiraningsih. Langsung saja kita kupas tuntas tentang bagaimana skill mengajar di industri 4.0. Nah, jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang perkembangan pembelajaran atau skill mengajar nih, kita tidak luput dari perkembangan teknologi atau perkembangan zaman yang semakin cepat. Dimulai dari industri 4.0 dan sekarang bahkan sudah 5.0. Nah, tentunya di sini kita harus memiliki skill-skill yang lebih sehingga kita tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Nah, industri 4.0 sendiri ini ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, artificial, dan virtual. Dengan semakin konvergennya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi tentu berimbas pula pada berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yaitu berdampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Di sini dibutuhkan peran guru untuk mencetak generasi muda yang mampu berdaya saing untuk menghadapi industri 4.0, di mana dalam hal ini peran manusia akan digantikan oleh kinerja mesin dan robot. Nah, jadi seiring perkembangannya teknologi itu batas antara manusia dengan mesin itu sangat tidak terbatas. Jadi bisa kemungkinan nanti di masa depan itu segala pekerjaan yang dilakukan oleh manusia sekarang itu digantikan oleh mesin, teman-teman. Nah, jadi kita di sini diperlukan kinerja atau di sini guru dituntut untuk menghasilkan generasi-generasi yang mampu bersaing dan memiliki uh, kompeten sehingga tidak akan tergerus oleh perkembangan zaman. Oke. Selanjutnya, dengan semakin konvergennya batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya, teknologi informasi dan komunikasi tentu berimbas pula pada sektor kehidupan. Salah satu yang terdampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Keberhasilan Indonesia untuk menghadapi revolusi 4.0 turut ditentukan oleh kualitas dari pendidik seperti guru. Nah, di sini peran guru dituntut untuk menguasai keahlian, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global. Jadi di era 4.0 juga mengubah cara pandang pendidikan yang semula pendidikannya tradisional dan sekarang kita beralih ke pendidikan yang lebih modern. Nah, dengan cara pandang yang baru ini, pendidikan setidaknya harus mampu menyiapkan anak didiknya untuk menghadapi 3 hal. Yang pertama, menyiapkan anak untuk bisa bekerja yang pekerjaannya saat ini belum ada. Yang kedua, menyiapkan anak untuk bisa menyelesaikan masalah yang masalahnya saat ini belum muncul. Dan yang ketiga adalah menyiapkan anak untuk menggunakan teknologi yang sekarang teknologinya belum ditemukan. Nah, jadi sebenarnya di sini sangat dibutuhkan tadi keahlian dan juga kemampuan beradaptasi. Dan guru dituntut untuk menciptakan atau mendorong anak supaya memenuhi 3 hal tadi. Sehingga ketika di masa depan terjadi perubahan-perubahan, para generasi ini tidak kaget atau tidak cultural shock dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Kemudian di sini ada beberapa kualifikasi dan kompetensi guru yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan di era 4.0. Ada 5 kualifikasi dan kompetensi guru nih yang dibutuhkan di era industri 4.0. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu educational
kompetensi atau kompetensi mendidik atau pembelajaran berbasis Internet of Thinking Basic Skill di era. Nah, jadi pendidikan kompetensi mendidik yang berbasis dengan internet. Kemudian adalah nomor 2 yaitu Competence for Technology Commercialization, yaitu punya kompetensi membawa siswa memiliki sikap entrepreneur atau kewirausahaan dengan teknologi atas hasil karya inovasi siswa. Nah, jadi di era 4.0 ini, selain guru mengajarkan mata pelajaran atau mata perkuliahan, nah guru juga menambah inovasi atau merangsang untuk siswa dapat berinovasi membuat suatu karya wirausaha yang dapat bersaing di dunia kerja nantinya. Yang ketiga yaitu competence in globalisasi, yaitu dunia tanpa sekat. Tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid, yaitu global competence, dan keunggulan memecahkan problem nasional. Dan yang keempat yaitu competence in future strategies, yaitu dunia mudah berubah dan berjalan dengan cepat. Sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat yang akan terjadi di masa depan dan strateginya dengan cara join lecture, join research, join resources, dan staff mobility, dan rotasi, paham arah SDGs, dan lainnya. Nah, di sini mungkin teman-teman masih bingung. Apa sih itu join lecture, join research? Nah, jadi join lecture itu yaitu program kerjasama sumber daya di mana diharapkan bisa menghasilkan sesuatu yang memberikan keuntungan bagi pihak yang terlibat kerjasama. Nah, terus kemudian join lecture, yaitu kegiatan kuliah bersama di mana siswa dapat mendapat ilmu pengetahuan dari pembicara atau pemateri yang di bidangnya, ahli di bidangnya. Join research, yaitu program kuliah sama ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan komunitas penelitian yang bersemangat dan kolaboratif. Nah, jadi diperlukan kerjasama-kerjasama yang nantinya menghasilkan memberikan keuntungan atau hasil dari kerjasama tersebut antar kedua belah pihak atau lebih. Terus yang terakhir yaitu yang kelima, konselor kompetensi, yaitu meningkatkan ke depan masalah anak bukan pada kesulitan memahami materi ajar, tapi lebih terkait masalah psikologis, yaitu stres akibat tekanan keadaan yang makin kompleks dan berat. Nah, jadi itu tadi merupakan kualifikasi dan kompetensi guru yang wajib atau harus dimiliki oleh guru seiring perkembangan zaman di era 4.0. Nah, selanjutnya ditambah pengembangan sistem cyber dalam dunia pendidikan akan memungkinkan guru dapat memberikan materi ajar yang mukhtar sesuai perkembangan zaman karena langsung menayangkan materi itu dalam ruang kelas secara online atau daring. Profesionalisme guru semakin penting di revolusi 4.0. Pembangunan karakter menjadi kuncinya. Jadi, guru harus dapat mengembangkan kemampuan dirinya secara baik, beradaptasi dengan kemajuan zaman. Guru profesional pada abad ini membuat proses pembelajaran mengajar dengan pola to describe, to explain, to ilustrasi, to demonstrasi yang pada ujungnya akan menginspirasi. Nah, jadi seiring perkembangan zaman itu media pembelajaran atau gaya mengajar dari guru harus lebih profesional. Jadi bukan hanya kita masih ke arah yang tradisional, yaitu dengan guru yang memberikan materi di depan saja, kemudian murid mencatat. Namun di sini kita lebih kompleks, di mana terdapat pembangunan karakter dan guru harus mempunyai pola pengajaran to describe atau menjelaskan, memberikan contoh, mengilustrasikan, kemudian siswa juga bisa menyampaikan pendapatnya dan diperoleh kesimpulan dari hasil pembelajaran itu. Jadi ada proses kesinambungan atau proses kausalitas antara guru dan murid. Dan bukan hanya guru saja yang harus mencari materi, namun murid atau siswa dituntut untuk lebih aktif menanyakan terkait materi-materi yang
mungkin belum dijelaskan oleh guru. Nah, itu tadi merupakan sedikit gambaran tentang kompetensi-kompetensi dan juga kemampuan skill yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika menuntut perkembangan zaman 4.0 atau bahkan 5.0 ke depan. Jadi kesimpulannya di sini, ketika nantinya kita menjadi seorang guru, kita harus pandai atau bisa menganalisis terkait perkembangan zaman yang ada, bisa menguasai teknologi-teknologi sehingga kita tidak ketinggalan zaman, dan juga bisa menerapkan skill pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran yang menarik, interaktif pada siswa, yang nantinya siswa dapat mengetahui dan juga dapat memahami materi yang kita ajarkan. Mungkin sekian dari saya. Saya Joni Dwi Sulistiono bersama teman-teman dari kelompok 3. Mohon maaf apabila dalam penjelasan atau belajar kita hari ini masih ada sedikit kekeliruan. Namun tenang saja, kita akan belajar lagi dengan materi-materi terbaru di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.